Makanya perlu diciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Banyak orang khotbah saat ini tentang akhir zaman, betul? Perang dunia ketiga. Yang jelas satu, waktu saya ketemu Tuhan di sana, Tuhan bicara pada saya demikian. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Selamat mendengarkan. Hari ini kita bahas tentang siapakah iblis. Apa saudara? Apa saudara? Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu bukan iblis. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 16. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Orang-orang yang melihat engkau memperhatikan dan mengamati engkau katanya, inikah dia telah membuat bumi gemetar dan telah membuat kerajaan-kerajaan yang bergoncang. Saya mau tanya, dalam terjemahan bahasa Indonesia Alkitab yang tertulis kata Lucifer, ada enggak saudara? Yang berkata ada, angkat tangan. Yang berkata tidak ada, angkat tangan. Nah, yang bingung angkat tangan. Nah, saya tanya lagi, siapa yang berkata dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tertulis kata Lucifer? Angkat tangan coba. Angkat tangan, saudara. Kok ragu-ragu? Nah, kalau saudara membaca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ada kata Lucifer, angkat tangan. Nah, ketahuan tidak baca. Ingat, dalam bahasa Indonesia tidak ada kata Lucifer. Tidak ada kata apa? Nah, Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James. Jelas? Jelas? Ada di ayat mana? Ayat 12. Wah, bintang timur putra apa saudara? Fajar. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris baru tertulis kata Lucifer. Jelas? Nah, secara astronomi itu disebut namanya planet Venus. Nah, bukannya saya berkata Lucifer ada di planet Venus, itu kurang kerjaan. Tapi untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Suatu apa saudara? Bintang ya saudara? Bercahaya melebihi apa? Bintang-bintang yang lain. Dalam bahasa aslinya, hal artinya apa? Pembawa cahaya. Apa saudara? Pembawa apa? Cahaya atau pantulannya. Nah, sebelum Tuhan menciptakan manusia, paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Apa saudara? Nah, malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu berapa Pak? Hitung sendiri. Bayangin, berlaksa-laksa. Ini semua berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa,
berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000, saudara. Berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, dikali lagi berkelaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu laksa. Kalkulatornya jebol, saudara. Ingat. Dan di situ pula diciptakan malaikat terkuat. Malaikat pertama, malaikat terkuat yang pertama bernama Mikael. Siapa saudara? Siapa? Nah, jenderalnya Tuhan. Dan yang kedua, diciptakan malaikat kedua, yaitu penghulu para malaikat yang namanya Gabriel. Siapa saudara? Siapa? Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang ketiga lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi yang lain. Bahkan di dalam kitab Yeskiel diberi tempat kudus, dijaga oleh para kerub. Kalau seseorang yang jaga itu adalah seorang kolonel, 2 orang, minimal dia adalah kepala staf angkatan darat, jenderal bintang 4. Betul? Nah, tapi kalau baju oren, hati-hati, KPK. Betul? Nah, baju apa? Oren. Itu apa enggak? KP? Nah, ingat, dijaga para kerub, diberi tempat kudus, artinya punya posisi yang sangat mulia dan sangat tinggi. Dan Lucifer ini dekat dengan tahta Tuhan. Lucifer ini dekat dengan Tuhan. Dan Lucifer ini membawai 1/3 malaikat. Berapa saudara? Berapa? 1/3 malaikat. Dan 1/3 malaikat ini adalah pujian penyembahan. Lucifer dulu adalah pemimpin pujian penyembahan kepada Elohim yang hidup. Jadi ingat saudara, hati-hati pemimpin pujian. Nah, Lucifer sangat dekat dengan Tuhan, secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, secara otomatis kita banyak tahu tentang rencana Tuhan. Betul? 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 Nah, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin jadi Tuhan. Ibaratnya pecah kongsi. Tahu banyak rahasia perusahaan, dulunya direktur, wah tahu banyak, wah ingin bikin sendiri. Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Dosa yang pertama kali terjadi itu bukan di bumi, tetapi di surga. Di mana saudara? Di mana saudara? Nah, dan dosa itu adalah apa? Kesombongan, ingin menjadi Allah. Ingin menjadi apa saudara? Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Sudah tahu bahwa seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya, dan seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 75%. Jaga-jaga, murid murtad sikat. Betul? 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 Nah, Tuhan tidak memberikan semua rahasianya. Terjadilah pertempuran di surga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3, yang melawan Tuhan 1/3. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi, jadilah iblis. Jadi iblis, ular naga tua, itu satu oknum, yaitu apa? Lucifer. Dan 1/3 malaikat yang jatuh ke dalam dosa, jadilah setan-setan, roh-roh jahat,
penguasa kegelapan, termasuk jin. Jin itu adalah setan tingkat paling rendah. Ingat saudara, bukan roh orang mati gentayangan jadi setan, itu salah. Yang disebut setan adalah sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Ngomong sebelahnya, dan kamu bukan setan. Amin, amin, amin. Nah, dalam hidup ini yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan adalah dikhianati orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita sayangi. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Ya berarti ngalami dah. Langsung ini. Ingat ya, Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Kenapa? Karena Lucifer adalah malaikat yang paling disayang, malaikat yang dekat, malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat kecewa, sedih, dan Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman untuk sahabat. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, diciptakanlah manusia. Nah, saudara ingat saudara, kenapa setan goda manusia? Kenapa tidak goda kambing? Betul? 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 Yang selalu digoda adalah manusia. Kenapa setan tidak goda kambing? Betul? Nah, diciptakanlah Adam dan diciptakanlah Hawa. Dan ingat, penciptaan Adam diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Nah, itu dah. Segambar apa dah? Segambar apa? Seru dengan Tuhan. Yes. Karakter Elohim. Dan apa yang terjadi? Dan Tuhan berfirman, segala buah yang berbiji dan penghasil biji boleh engkau makan, kecuali satu pohon ini di tengah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Ingat saudara, seorang direktur dipecat, pasti dia dongkol, marah sama yang ganti. Betul? Dulu Lucifer, malaikat yang paling mulia, menjadi malaikat yang paling rendah. Malaikat kegelapan. Dulu malaikat yang disayang Tuhan, menjadi malaikat yang dibenci Tuhan, musuhnya Tuhan. Dulu malaikat yang disayang, menjadi malaikat terbuang. Dulu malaikat yang tinggi posisinya, menjadi malaikat paling rendah, malaikat kegelapan. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Siapa yang ganti? Manusia. Di antara semua binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Dipakailah ular. Lucifer pakai ular, iblis pakai ular dulu, berkata kepada Hawa, kalau engkau makan buah itu, engkau akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Hawa menemui Adam, ular berbicara lagi, kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ingin menjadi Allah. Apa saudara? Ingin menjadi apa? Allah. Ingin menjadi Tuhan. Yang jadi pertanyaan,
Kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan, setan tidak? Kan tidak ada setan rame-rame bertobat dibaptis. Betul? Setan tobat massal kan tidak ada. Betul? Kenapa? Yang jadi pertanyaan satu, kenapa setan tidak diampuni? Suatu kali seminar, ada yang tanya sama saya, Pak Daud, Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia dia beri kesempatan pengampunan, setan tidak? Ini yang protes malah manusia loh. Setan, yang protes manusia. Kan yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Ada satu perbedaan di sini. Lucifer memberontak, merencanakan. Ikut saya semua, merencanakan. Apa saudara? Dan dari keinginannya sendiri melawan, memberontak kepada Elohim, kepada Allah. Ingat, merencanakan. Dari keinginannya sendiri. Apa saudara? Dari apa? Dari keinginan sendiri melawan, memberontak kepada Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Berencana. Tidak berencana, ada keringanan. Kalau yang membunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau orang gila bisa diadili hakim, hakimnya juga ikut apa? Makanya orang gila bisa dihukum, betul? Ingat, kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan? Karena manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan, tapi digoda setan untuk melawan Tuhan. Jelas? 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 Digoda setan untuk apa, saudara? Melawan Tuhan. Makanya kalau orang Kristen kena setan pergi ke dukun itu salah. Setan ketemu setan reoni dah. Apa saudara? Jelas? Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Jelas? Tidak ada pengampunan. Nah, beda dengan manusia. Kenapa manusia diampuni? Karena masih ada kesempatan. Karena apa? Bukan merencanakan. Bukan dari keinginan sendiri. Jelas? Jelas? Kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa Elohim jadi manusia? Untuk menyelamatkan manusia. Kenapa tidak utus malaikat aja untuk menyelamatkan manusia? Ingat saudara, tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri. Makanya untuk menyelamatkan manusia, Elohim, Tuhan menjadi manusia. Kenapa tidak utus malaikat? Ingat, Lucifer adalah malaikat yang paling mulia. Ya, jelas. Nah, untuk menggantikan posisi Lucifer, diciptakan manusia segambar serupa. Nah, untuk menyelamatkan manusia harus lebih mulia. Tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri.
Karena itulah Tuhan datang ke dalam dunia. Firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu Tuhan, dan firman itu jadi manusia. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Dia sendiri. Makanya untuk menyelamatkan, menebus manusia harus Dia sendiri. Ini setuju, angkat tangan saudara. Jelas? Jelas? Dan yang kedua, kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Nah, ikuti saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Seperti gulungan kita. Dan Tuhan akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa perlu ada penciptaan ulang lagi? Betul? 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 Apa Tuhan kurang kerjaan? Betul? Ikut saya semua. Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa saudara? Pemberontakan Lucifer. Jelas? Ikuti saya semua. Bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan manusia. Bahkan pemberontakan manusia, setan aja minder. Betul? Makanya Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Maka perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Kenapa? Ingat saudara, karena langit yang sekarang ini ada dosa dan bumi yang sekarang ini ada makanya perlu diciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, banyak orang khotbah saat ini tentang akhir zaman. Betul? Perang dunia ketiga. Yang jelas satu, waktu saya ketemu Tuhan di sana, Tuhan bicara pada saya demikian, tidak ada yang tahu. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi kedatangan Tuhan yang tahu hanya Bapa. Amin. Tidak ada yang tahu. Jadi saudara, kan sampai ada lembu merah disiapkan, soal macam-macam, enggak usah mikir. Dan yang ketiga, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Hanya ada 3. Yang bisa mengalahkan Lucifer hanya ada berapa? Pertama, Tuhan sendiri. Kedua, dikeroyok malaikat. Untuk mengalahkan Lucifer, itu malaikat harus mengkeroyok rame-rame loh saudara. Ingat, itu pentingnya doa peperangan. Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase Lucifer, penguasa media Persia. Gabriel minta tolong Mikael. Mikael turun ke bumi. Mikael dan Gabriel mengkeroyok rame-rame baru Lucifer kalah. Mikael kembali ke surga. Gabriel memberikan wahyu akhir zaman ke Daniel. Ingat darah. Dan yang ketiga, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Yang ketiga, kita orang-orang percaya. Dengan kuasa darah. Pertama sekarang harus tahu dulu siapa lawanmu. Iblis. Nah, jam 6 nanti kita bahas tentang ilmu hitam. Dan perlu sudah tahu, orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Tapi jangan ketawa sendiri. Apa saudara? Orang yang suka apa? Ketawa, hati yang gembira, itu tidak bisa disantet.
Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati kita semua. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Mari kita ulas kembali mengenai siapa iblis dan bagaimana cara menghadapinya. Menurut Alkitab, iblis adalah seorang malaikat yang jatuh dan menjadi musuh utama Allah dan umat manusia. Berikut adalah uraian tentang iblis menurut Alkitab. Asal-usul iblis. Iblis awalnya adalah seorang malaikat yang indah dan kuat, namun ia menjadi sombong dan ingin menjadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 12-15, sesuai dengan yang disampaikan Pak Daud Tony tadi dan dicatat juga dalam Yehezkiel 28 ayat 12-19. Ia adalah salah satu dari malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk melayaninya. Terkait dengan jatuhnya iblis, karena kesombongannya, iblis jatuh dari kedudukannya sebagai malaikat dan menjadi musuh Allah. Lukas 10 ayat 18, Wahyu 12 ayat 7-9. Ia tidak lagi menjadi malaikat yang setia, melainkan menjadi musuh yang berusaha untuk menghancurkan rencana Allah. Nama-nama iblis. Iblis memiliki beberapa nama dalam Alkitab, antara lain 1. Iblis Yohanes 13 ayat 2, 1 Petrus 5 ayat 8. 2. Setan Matius 4 ayat 1, Markus 1 ayat 13. 3. Musuh Matius 13 ayat 39, Lukas 10 ayat 19. 4. Pangeran kegelapan Efesus 6 ayat 12. 5. Pangeran dunia ini Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30, dan 16 ayat 11. Tindakan iblis. Iblis melakukan berbagai tindakan untuk menghancurkan rencana Allah, antara lain 1. Mencobai Adam dan Hawa untuk berdosa, Kejadian 3 ayat 1-7. 2. Mencobai Yesus Kristus di padang gurun, Matius 4 ayat 1-11, Markus 1 ayat 12-13, Lukas 4 ayat 1-13. 3. Menghasut orang-orang untuk melakukan kejahatan, Yohanes 13 ayat 2, 1 Petrus 5 ayat 8. 4. Menghambat pekerjaan Allah, 1 Tesalonika 2 ayat 18, 2 Korintus 4 ayat 4. Akhir iblis. Menurut Alkitab, iblis akan dihukum oleh Allah pada akhir zaman, Wahyu 20 ayat 10. Ia akan dilemparkan ke dalam api dan belerang, dan akan menderita hukuman yang kekal, Wahyu 20 ayat 10, Matius 25 ayat 41. Dengan memahami siapa iblis dan tindakannya, kita dapat lebih berhati-hati dan siap untuk menghadapi serangan-serangannya. Kita juga dapat lebih menghargai kasih Allah yang telah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan. Menurut Alkitab, bersekutu dengan iblis dapat membawa banyak bahaya bagi manusia. Berikut adalah beberapa bahaya yang dapat terjadi. Kerugian rohani. 1. Kehilangan keselamatan. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita kehilangan keselamatan dan terpisah dari Allah. Yohanes 3 ayat 36, 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2. Keterikatan dengan dosa. Iblis adalah pangeran kegelapan dan penguasa dosa. Efesus 6 ayat 12, Yohanes 8 ayat 44. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita terikat dengan dosa dan tidak dapat bebas dari kuasa dosa. 3. Kehilangan identitas. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita kehilangan identitas kita sebagai anak Allah dan menggantikannya dengan identitas yang salah. 2 Korintus 11 ayat 3-4, Efesus 4 ayat 22-24. Kerugian emosi dan psikologis. 1. Kecemasan dan ketakutan. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita merasa cemas dan takut, karena iblis adalah pangeran kegelapan dan penguasa ketakutan. Efesus 6 ayat 12, Ibrani 2 ayat 14-15. 2. Kehilangan damai. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita kehilangan damai dan ketenangan, karena iblis adalah pangeran kekacauan dan penguasa kebencian. Yohanes 14 ayat 27, Efesus 4 ayat 31-32. 3. Kerusakan hubungan. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita merusak hubungan kita dengan orang lain, karena iblis adalah pangeran kebencian dan penguasa permusuhan. Efesus 4 ayat 31-32, 2 Korintus 6 ayat 14-18.
Kerugian fisik dan materi. 1. Penyakit dan kesusahan. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita mengalami penyakit dan kesusahan, karena iblis adalah pangeran kejahatan dan penguasa kesusahan. Yohanes 10 ayat 10, Efesus 6 ayat 12. 2. Kerusakan harta. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita merusak harta kita, karena iblis adalah pangeran kekacauan dan penguasa kerusakan. Efesus 4 ayat 28, 2 Korintus 6 ayat 14-18. 3. Kehilangan masa depan. Bersekutu dengan iblis dapat menyebabkan kita kehilangan masa depan kita, karena iblis adalah pangeran kejahatan dan penguasa kematian. Yohanes 10 ayat 10, Efesus 6 ayat 12. Dengan memahami bahaya-bahaya yang dapat terjadi jika kita bersekutu dengan iblis, kita dapat lebih berhati-hati dan siap untuk menghadapi serangan-serangannya. Kita juga dapat lebih menghargai kasih Allah yang telah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan. Melepaskan keterikatan dengan iblis memerlukan proses yang serius dan sungguh-sungguh. Berikut adalah beberapa cara untuk melepaskan keterikatan dengan iblis. Cara melepaskan keterikatan dengan iblis. 1. Mengakui dan menyesali dosa. Mengakui dan menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan dan meminta ampun kepada Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9, Matius 3 ayat 2. 2. Menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, dan mempercayainya untuk menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan. Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9-10. 3. Membaca dan menerapkan firman Allah. Membaca dan menerapkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah dan melakukan yang benar. 2 Timotius 3 ayat 16-17, Mazmur 119 ayat 105. 4. Berdoa dan mencari pertolongan Allah. Berdoa dan mencari pertolongan Allah dalam menghadapi serangan-serangan iblis, dan meminta kekuatan dan hikmat darinya. Efesus 6 ayat 18, Yakobus 1 ayat 5. 5. Menghindari dosa dan kebiasaan buruk. Menghindari dosa dan kebiasaan buruk yang dapat membuat kita terikat dengan iblis, dan memilih untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran. 1 Korintus 6 ayat 18-20, Efesus 4 ayat 22-24. 6. Mencari bimbingan dari orang-orang yang bijak. Mencari bimbingan dari orang-orang yang bijak dan berpengalaman dalam menghadapi serangan-serangan iblis, dan meminta saran dan dukungan dari mereka. Amsal 11 ayat 14, 1 Korintus 10 ayat 13. 7. Mengembangkan karakter Kristen. Mengembangkan karakter Kristen yang kuat dan stabil, sehingga kita dapat menolak serangan-serangan iblis dan hidup dalam kebenaran dan kesucian. Efesus 4 ayat 13, 2 Petrus 3 ayat 18. 8. Menggunakan senjata rohani. Menggunakan senjata rohani seperti doa, puasa, dan pembacaan firman Allah untuk menghadapi serangan-serangan iblis dan memenangkan pertempuran rohani. Efesus 6 ayat 10-18, 2 Korintus 10 ayat 3-5. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, kita dapat melepaskan keterikatan dengan iblis dan hidup dalam kebenaran dan kesucian. Bergantung dan memuliakan Tuhan dalam hidup dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Cara bergantung pada Tuhan. 1. Berdoa. Berdoa adalah cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan meminta bantuannya dalam hidup. Filipi 4 ayat 6, 1 Tesalonika 5 ayat 17. 2. Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dapat membantu kita memahami kehendak Tuhan dan mendapatkan kekuatan serta hikmat darinya. 2 Timotius 3 ayat 16-17, Mazmur 119 ayat 105. 3. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan dapat membantu kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Filipi 4 ayat 13, 2 Korintus 12 ayat 9-10. 4. Menerima bimbingan Tuhan. Menerima bimbingan Tuhan dapat membantu kita membuat keputusan yang tepat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6, Yeremia 29 ayat 11. Cara memuliakan Tuhan. 1. Mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan dapat membantu kita memuliakannya dan mengakui kebaikannya dalam hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 2.
Melayani Tuhan dapat membantu kita memuliakannya dan menunjukkan kasih kita kepadanya. Matius 25 ayat 31-46. 3. Menggunakan bakat dan kemampuan. Menggunakan bakat dan kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan dapat membantu kita menunjukkan kasih kita kepadanya dan memuliakannya dalam hidup. 1 Korintus 10 ayat 31, Kolose 3 ayat 17. 4. Hidup dalam kebenaran dan kesucian dapat membantu kita memuliakan Tuhan dan menunjukkan kasih kita kepadanya. 1 Petrus 1 ayat 13-16. Tips untuk bergantung dan memuliakan Tuhan. 1. Mulai hari dengan doa dan pembacaan firman Tuhan. Mulai hari dengan doa dan pembacaan firman Tuhan dapat membantu kita bergantung pada Tuhan dan memuliakannya dalam hidup. 2. Cari bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan. Cari bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan dapat membantu kita bergantung pada Tuhan dan memuliakannya dalam hidup. 3. Ucap syukur kepada Tuhan dalam setiap situasi. Ucap syukur kepada Tuhan dalam setiap situasi dapat membantu kita memuliakan Tuhan dan mengakui kebaikannya dalam hidup. 4. Hidup dalam kebenaran dan kesucian. Hidup dalam kebenaran dan kesucian dapat membantu kita memuliakan Tuhan dan menunjukkan kasih kita kepadanya. Dengan demikian, berhentilah menggantungkan diri kepada iblis. Jika Tuhan bisa memenuhi segala yang terbaik untuk kita, mengapa harus iblis yang kita andalkan? Ingat sahabat, jika kita melibatkan iblis dalam pencapaian kita, tidak ada yang gratis. Iblis akan meminta tumbal dan akan ada kutuk melekat pada hidupmu dan keluargamu. Kamu akan penuh dengan kesialan, kebangkrutan, mandul, keluargamu hancur, sakit-sakitan dan bahkan engkau akan mengarah pada kebinasaan di akhir hidupmu. Oleh sebab itu sahabat, lepaskan dirimu dari jerat iblis sebelum engkau menjadi alatnya yang mengerikan tanpa belas kasihan. Bagi sahabat yang belum hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk buka hati dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tidak akan pernah bebas dari jerat iblis jika tidak menerima Yesus. Apapun perbuatanmu di luar Yesus semuanya adalah sia-sia. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati.